kabel jaringan. Ya Pak Habibie, kita mulai aja. Bapak Ibu, kita mulai saja sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Ini kurang lebih masih ada 10 orang yang belum bergabung di forum ini. Untuk menyingkat waktu, kita akan mulai pada kegiatan penyamaan persepsi pemeriksaan UAS THE semester 2020.1 ini. Namun sebelum materi yang akan disampaikan pada pertemuan ini, nanti akan diberikan sedikit pengarahan oleh Pak Direktur. Setelah itu nanti saya sedikit menyampaikan berkaitan dengan beberapa kebijakan dalam pemeriksaan UAS THE pada periode ini, dan nanti terakhir Pak Irwan akan simulasikan di mana nanti untuk mengoperasikan aplikasi THE, khususnya nanti Bapak Ibu korektor yang baru pertama kali bergabung dalam proses pemeriksaan atau koreksi UAS THE pada periode ini. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para korektor, yang saya banggakan teman-teman dari UT Mataram, Pak Habibie, Pak Irwan, dan teman-teman yang lain jika bergabung. Puji syukur, alhamdulillah kita pada Tuhan Yang Maha Esa, sampai dengan hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama adalah nikmat sehat, sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti penyamaan persepsi pemeriksaan UAS Tekhum Exam yang UT miliki. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti acara penyamaan persepsi, karena ini adalah hukumnya wajib bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti acara ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, oleh sebab itu, kami ingin, saya ngambil beberapa poin dari Pak Oleh disampaikan, ada di menyingkat waktu saja. Di slide yang pertama, ya, jadi bahwa Tekhum Exam 2021.2 ini itu hampir sama dengan yang lalu, namun ada sedikit perbedaan. Nanti secara teknik Pak Habibie dan Pak Irwan akan menjelaskan. Namun demikian, bahwa secara akademik Bapak dan Ibu harus menjunjung tinggi marwah dan kehormatan akademik UT. Kenapa? Karena ini adalah ujian yang sifatnya nasional. Yang Bapak Ibu koreksi bukan UAS Mataram.
Yang Bapak Ibu koreksi adalah mahasiswa seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu, kalau yang lalu Bapak Ibu bisa cuma 100 BJU, 50 BJU, sekarang tidak. Karena yang lalu sebagian besar Mataram. Sekarang tidak. Seluruh Indonesia diacak bahwa setiap orang rata-rata adalah 300. Yang di bawah 300 itu keistimewaan aja. Tapi UT sudah mencoba untuk menarik data setiap korektor kurang lebih ada 300 BJU. Nah, oleh sebab itu, marwah akademik itu harus Bapak Ibu jaga betul, tidak asal memberikan nilai, karena nanti kalau asal memberikan nilai, mahasiswa itu akan berteriak. Teriaknya adalah di medsos, bukan langsung ke kami, karena nggak ngerti mereka. Langsung akan ke medsos. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, tolong panduannya, kemudian nanti rambu-rambu penilaiannya, itu harus betul-betul dipelajari, karena supaya bisa memberikan secara objektif, bukan subjektif. Jangan mentang-mentang karena ngelihat namanya lalu pasti orang NTB. Belum tentu. Dia orang NTB, iya, tapi mungkin dia mahasiswa Jakarta dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, tolong marwah akademik UT, tolong itu dijaga. Itu adalah pesan yang harus diperhatikan dalam prinsip ujian TH ini, ya, take-home exam ini. Kemudian, secara operasional, Bapak Ibu tidak boleh memberikan mahasiswa. Artinya apa? Harus mengoreksi sesuai dengan pedoman yang ada. Kenapa? Oleh sebab itu, dalam korektor ini, pasti adalah S2 dan dosen. Jarang yang diambil dari praktisi, kalau tidak sulit kami tetap mengambil dosen supaya marwah akademiknya tetap kita jaga. Ya. Kemudian ini dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga prokes. Jadi Bapak Ibu tidak usah kemana-mana, Bapak Ibu bisa ngoreksi di rumah dengan keluarga, tidak pergi kemana-mana, prokes tetap terjaga. Namun demikian, UT tidak bisa memberikan banyak pengganti pulsa, hanya sekitar 100.000 kalau tidak salah, akan diberikan pulsa. Dengan waktu tertentu dalam koreksi nanti, karena Bapak Ibu harus disiplin. Kalau Bapak Ibu diberikan 300, kalau hanya 5 hari, berarti 1 hari harus dapat berapa? 300 dibagi 5. Sekitar 60 harus Bapak Ibu koreksi setiap harinya. Nggak boleh lewat dari itu. Ya. Nah, oleh sebab itu, kami mohon benar-benar Bapak Ibu menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk bisa mengoreksi dengan baik, supaya mahasiswa tidak dirugikan. Kami tidak ingin, mohon maaf, dalam tanda petik, kejadian di TUEF. Di TUEF kemarin ada sekitar 14 mata kuliah. Saya nggak tahu tutornya berapa, tapi jelas 14 mata kuliah. Kalau itu dikalikan 30, jelas ada sekitar 400-an mahasiswa dirugikan oleh tutor. Padahal kami juga harus membayar tutor, karena sudah bekerja, tetapi harus dirugikan. Sehingga kami bersurat ke Warak 3 untuk minta dibuka lagi. Akibatnya apa? Kami harus membuat pernyataan. Harus bertanggung jawab selaku pimpinan. Nah, itu baru TUEF, baru 50%. Nah, ini juga 50% lagi untuk menentukan mereka, atau bahkan 100% untuk menentukan nilai akhir. Oleh sebab itu, komitmen Bapak dan Ibu sekalian, kami percaya betul Bapak Ibu adalah sebagai dosen, sebagai pendidik yang memang paham betul bagaimana cara memberikan penilaian yang berkualitas sehingga mahasiswa tidak dirugikan. Enggak tahu bahwa mahasiswa itu akan nilainya A, B, C, itu kita nggak tahu. Karena grade-nya kan kita nggak ngerti. Oleh sebab itu, koreksilah dengan baik sesuai dengan aturan yang ada tanpa harus merugikan mahasiswa. Tanpa harus melihat ini orang dari mana, dari NTB, BIMA, segala macam, tidak melihat ke sana.
tapi kita adalah sebagai seorang dosen, seorang pendidik yang profesional dalam memberikan penilaian yang baik. Jadi komitmen Bapak Ibu tolong itu dijaga betul. Kemudian insya Allah nanti selesai koreksi, tidak lama asal sudah selesai kami akan segera menyelesaikan administrasinya. Tidak banyak Bapak Ibu sekalian, kalau 300 ya kalau misalnya nanti dibayar per BJU 15.000 ya berarti sekitar 4,5 juta. Tentunya PPh. Oleh sebab itu kami mohon Bapak Ibu yang punya NPWP mohon juga disertakan. Ini Pak Olepi yang akan minta seperti apa, ada formatnya. Ya. Jadi dari awal jangan sudah mau mencair baru ngasih NPWP. Kita susah juga. Kenapa? Karena dari sekarang kami akan mengajukan nominatifnya. Kenapa? Udah jelas bahwa si A adalah sekian ratus. Sudah ada datanya. Jadi enggak 300, paling cuma 50 enggak akan itu. Pasti data sudah tertarik betul untuk 300 diberikan kepada para korektor Bapak dan Ibu sekalian. Oleh sebab itu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu untuk bisa mengoreksi dengan baik. Jika ada sesuatu silakan berkomunikasi di grup atau jawab ke Pak Ulepi atau jawab ke Pak Irwan secara teknik, karena Pak Irwan yang tahu secara teknisnya nanti bagaimana. Kalau secara teknis saya nggak bisa, tapi kalau kebijakan saya akan bisa menjawab. Barangkali itu aja Pak Ulepi menyingkat waktu supaya kita betul-betul bisa memanfaatkan waktu ini, dan tolong jika nanti ada Bapak dan Ibu korektor yang belum bisa bergabung, nanti tolong di data, kita berikan arahan khusus supaya tidak akan salah dan tidak berikan mahasiswa. Jadi nanti kita berikan arahan khusus, entah malam, entah siang, entah kapan, pokoknya dalam waktu dekat harus langsung, karena mulai tanggal 25 kalau nggak salah, Bapak Ibu atau 24 sudah harus mulai mengoreksi untuk 5 hari ke depan. Mungkin itu Pak Levi, tetap saya bergabung di sini, walaupun saya nyambi melihat perankingan mahasiswa kita yang bidik misi. Dan saya tolong Bapak Ibu sekalian sambil disosformkan UT, supaya mahasiswa UT itu bertambah. Kami sedih sekarang tinggal 2.800, lulus 600 lagi. Bukannya naik malah menurun, jadi tolong sambil diinformasikan, walaupun saya tahu Bapak Ibu juga punya perguruan tinggi, harus juga mencari mahasiswa, tapi kan kita juga punya itu supaya kita punya mahasiswa. Jadi tolong sambil disosformkan UT, kalau perlu brosur digital, nanti akan kami kirim brosur digital. Pendaftaran terakhir sampai tanggal 10, karena kalau tanggal 11 adalah untuk mengecek jika masih ada hal-hal yang kurang, bisa diperbaiki pada waktu itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Pak Levi, silakan. Saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh teman-teman di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Direktur atas pengarahan yang disampaikan. Selanjutnya, jadi kami dan terutama saya akan menyampaikan beberapa ketentuan berkaitan dengan korektor yang akan Bapak Ibu lakukan di periode ini, khususnya bagi rekan-rekan korektor yang baru bergabung di UAS THE dan kemarin juga sudah bergabung di kegiatan koreksi khusus untuk TK atau tugas mata kuliah yang sudah dilaksanakan bulan kemarin, dan saat ini akan kita laksanakan koreksi khusus untuk UAS, jadi hasil UAS mahasiswa UT. Ini mahasiswa UT, tidak mahasiswa UT Mataram saja, tapi nanti bisa saja Bapak Ibu akan mengoreksi mahasiswa yang ada di luar UT Mataram. Karena ini sistemnya untuk prodi ini, sistemnya BJU itu sudah diacak. Untuk kriteria korektor, kenapa beberapa korektor yang prode sebelumnya dan sekarang kita dan ada teman-teman yang tidak kita libatkan di prode ini, karena pertama salah satu korektor itu berdasarkan ada yang bukan
atau tenaga pendidik. Jadi dia belum bisa bergabung untuk membantu kami dalam proses koreksi UAS THE. Jadi rekan-rekan yang bergabung di sini Bapak Ibu itu minimal harus S2 atau setara. Ini yang kriteria bisa bergabung di korektor. Dan kemarin ada beberapa yang merekomendasikan ke kami calon korektor, nanti mudah-mudahan di periode-periode berikutnya bisa bergabung untuk mengoreksi BJU, karena untuk periode ini Mataram hanya mendapatkan 16.000 BJU. Ini yang kita bagi ke kurang lebih 54 orang. Jadi nanti ada yang mendapatkan BJU, ada yang maksimal 300 dan ada yang nanti kurang dari 300, nanti sesuai dengan jumlah peserta UAS pada mata kuliah tertentu. Selanjutnya kriteria korektor yang kami terapkan mulai periode ini adalah keilmuan atau keahlian relevan dengan mata kuliah yang diperiksa. Makanya kemarin saya WA satu-satu itu saya sebutkan sebagai calon, jadi bukan sebagai korektor. Karena UT Mataram akan mengusulkan ke fakultas masing-masing. Jadi kami menguploadkan mata kuliah, apakah mata kuliah sama keilmuan korektor itu sudah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka fakultas akan menolak. Jadi kami juga harus mencari lagi korektor yang sesuai dengan mata kuliah yang akan dikoreksi. Jadi kemarin ada beberapa rekan korektor yang ternyata keilmuannya tidak sesuai dengan mata kuliah yang akan dikoreksi. Selanjutnya adalah ini karena akan dikoreksi secara online. Jadi saya sudah meyakinkan Bapak Ibu itu sudah bisa melakukan ngoreksi secara online dan sudah bisa mengakses terjaring internet. Jadi mohon ini jika nanti pada saat pelaksanaan mulai tanggal 25 nanti Bapak Ibu tidak ada alasan jika jaringan internet tidak ada di daerahnya ataupun tidak ada kuota. Jadi kami kemarin sudah mengirimkan link untuk akan kami bantu pemberian pulsa untuk proses kelancaran proses koreksi nanti. Namun sampai detik ini masih kurang lebih ada 5 yang belum mengirimkan nomor HP untuk kami isikan pulsa. Jadi jika ada Bapak Ibu yang belum hadir ini dan belum mengisi nomor HP yang akan diisikan pulsa, mohon diisi link yang sudah kami share di grup WA. Selanjutnya adalah mematuhi ketentuan tentang standar pemeriksaan BJU, di mana nanti pada saat di aplikasi THE itu mulai pada periode ini nanti akan Bapak Ibu diwajibkan mengisi surat pernyataan. Jadi surat pernyataan ini berkaitan dengan standar pemeriksaan BJU yang harus Bapak Ibu tanda tangan dan di-upload nanti di aplikasi THE. Selanjutnya setiap BJU mata kuliah, jadi khusus untuk BJU UAS THE ini hanya dikoreksi oleh satu korektor. Jadi kalau tugas mata kuliah atau tahap itu biasanya dikoreksi oleh 2 korektor dalam satu BJU. Namun untuk BJU UAS THE ini satu BJU itu dikoreksi oleh satu korektor saja. Selanjutnya, setiap korektor memeriksa maksimal itu 300 BJU untuk maksimal 4 mata kuliah. Tapi misalnya dalam satu mata kuliah
itu sudah BJU-nya 300, jadi hanya satu mata kuliah yang akan dikoreksi. Jika dalam 4 mata kuliah, misalnya ada pesertanya hanya 100, ada yang 50, itu baru nanti digabung menjadi maksimal 4 mata kuliah yang akan dikoreksi pada periode ini. Namun di UT Mataram, alhamdulillah jadi tidak ada korektor yang mengoreksi lebih dari 3 mata kuliah. Tadi ada 1 atau 2 korektor yang akan mengoreksi 2 mata kuliah. Karena itu mata kuliahnya peserta mahasiswanya sangat sedikit, jadi kita gabung, jadi totalnya kurang lebih yang akan dikoreksi rata-rata Bapak Ibu itu lebih dari 250 BJU. Jika itu nanti mahasiswanya ikut ujian Bapak Ibu. Karena kita ngeplot sebelum mahasiswa itu ikut ujian. Dari 300, jika nanti pada saat pelaksanaan ujian kemarin dari 300 itu ada yang tidak ikut UAS, misalnya ada 10 orang, berarti tinggal dikurangi saja nanti berapa sesuai dengan mahasiswa yang tertera di aplikasi THE. Itu yang nanti akan kami perhitungkan dalam pengusulan nominatif. Jadi surat pernyataan, jadi Bapak Ibu akan mengisi surat pernyataan kerahasiaan berkas dan hasil penulisan ujian. Jadi harapannya jika nanti Bapak Ibu memeriksa, siapa tahu nanti kebetulan yang diperiksa itu adalah mahasiswa yang Bapak Ibu kenal, misalnya di satu daerah, di daerah mana gitu. Saya harapkan Bapak Ibu tetap menjaga kerahasiaan hasil mengoreksi BJU UAS-nya. Jadi mohon jangan mohon maaf, sekarang banyak yang mengupload di media sosial atau di WA, di medsos, itu saya harapkan Bapak Ibu nanti mohon menjaga kerahasiaan dalam proses ngoreksi BJU UAS THE pada periode ini. Karena periode-periode sebelumnya itu di daerah lain itu ada sebagai hasil BJU itu diekspos di beberapa media yang korektor punya. Soalnya adalah hitungan honorarium. Jadi kalau yang BJU ini itu dihitung per BJU. Jadi kalau misalnya 300 ya nanti Bapak Ibu bisa kalikan 15.000 kali 300. Mudah-mudahan nanti mahasiswanya mengumpulkan semua ya, atau BJU-nya ada sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah kami plotkan. Nah itu nanti 15.000 ini per BJU itu silakan nanti Bapak Ibu hitung berapa jumlah yang nanti sekiranya Bapak Ibu akan dapatkan dari mengoreksi BJU ini. Namun itu belum kami potong pajak, karena setiap pengeluaran di UT berkaitan dengan honorarium itu ada pajak sesuai dengan golongan dan sesuai dengan nomor NPWP. Jika Bapak Ibu tidak mempunyai NPWP, karena ini rata-rata korektor pendidikannya S2 itu semua dihitung nanti rata-rata golongan 3. Nah, saya harapkan nanti kalau golongan 3 itu kurang lebih 5 atau 6% yang akan dipotong. Saya harapkan kalau punya NPWP nanti tambah sedikit pajak yang akan dikeluarkan. Selanjutnya mempelajari panduan untuk korektor yang kemarin saya share di grup, dan jika Bapak Ibu sudah membuka di aplikasi THE itu sudah ada panduan, Bapak Ibu silakan nanti disesuaikan dan kita sama-sama pelajari. Jika ada hal-hal yang kurang berkaitan dengan panduan, silakan nanti dikomunikasikan ke kami di grup, atau langsung bisa japri Pak Irwan berkaitan dengan teknis yang ada di aplikasi THE-nya.
Selanjutnya wajib mengikuti penyamaan persepsi. Jadi sampai saat ini yang belum bergabung untuk penyamaan persepsi pada siang kali ini. Saya kelengkapan dokumen korektor, alhamdulillah hampir nomor rekening yang masih ada yang di luar Bank BRI. Jadi saya harapkan Bapak Ibu korektor kenapa Bank BRI yang kita rekomendasikan untuk honorarium, semua honorarium yang ada di UT, karena UT itu sudah bekerja sama dengan bank tersebut, Bank BRI, dan berkaitan dengan keuangan karena kita tidak ada membawa uang cash atau pemberian honor dalam bentuk cash, jadi semua by daring, jadi semua akan diproses daring. Jadi saya harapkan Bapak Ibu yang belum menyerahkan nomor rekening BRI, kami tunggu sebelum nanti proses ngoreksi BJU-nya selesai, karena mudah-mudahan minggu depan kami sudah bisa mengusulkan honorarium Bapak Ibu. Jadi kita usahakan sebelum tanggal 4 itu kita usahakan semua honorarium sudah selesai dan kami bisa langsung transfer ke rekening BRI Bapak Ibu. Selanjutnya berkaitan dengan jadwal koreksi, di mana nanti koreksi BJU akan dimulai hari Minggu tanggal 25 Juli sampai 4 Agustus. Jadi kurang lebih Bapak Ibu diberikan waktu 11 hari untuk melakukan koreksi sesuai dengan jumlah BJU yang akan dikoreksi. Rata-rata 300 BJU, jadi kalau per hari ya kurang lebih sekitar 30-an yang akan dikoreksi setiap harinya. Bapak Ibu bisa lakukan itu. Selanjutnya setelah nanti Bapak Ibu melakukan koreksi, kami nanti dari pihak UT akan melakukan verifikasi hasil penilaian. Jadi verifikasi ini apakah nilai yang Bapak Ibu entry sama yang Bapak Ibu upload itu ada yang sesuai atau ada yang tidak sama. Nah, ini tugas kami dalam memverifikasi hasil penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi dalam proses jangka waktu tanggal 5 sampai tanggal 12 ini nanti kami dari UT akan berinteraksi aktif ke Bapak Ibu. Jika ada kesalahan, nanti akan kami share entah lewat grup atau lewat Japri. Jika ada itu nanti daftar nilai yang tidak sesuai dengan ketentuan koreksi BJU-nya. Kemudian BJU dilakukan secara online di laman THE pemeriksaan.ut.ac.id. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kemarin sudah mencoba untuk membuka di sana. Sudah membuka di aplikasi. Jika masih terkendala, sampai saat ini terkendala dalam proses login, mohon disampaikan ke kami atau ke Pak Erwan untuk kami membantu proses login di aplikasi THE tersebut. Mudah-mudahan user dan password sudah didapat semua. Sampai tadi malam sudah tidak ada lagi yang minta, berarti mudah-mudahan semua sudah mendapatkan user dan password. Mohon nanti berkaitan dengan password
jika sudah login ke aplikasi THE, silakan Bapak Ibu mengganti passwordnya sesuai dengan password yang biasanya Bapak Ibu gunakan. Jadi gunakan password yang lebih mudah supaya nanti tidak lagi terkendala dengan proses permintaan password. Nah, ini merupakan tampilan jika nanti Bapak Ibu login di aplikasi THE, nanti teknisnya akan disampaikan oleh Pak Irwan, langsung nanti akan dipraktekkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa masuk ke aplikasi ini dan sudah melihat menu-menu apa yang ada di dalam aplikasi tersebut. Namun secara 100% Bapak Ibu belum semua menu yang ada di aplikasi THE itu ditampilkan. Mudah-mudahan nanti tanggal Sabtu atau hari Minggu, kalau hari Minggu hampir 100% nanti semua menu yang ada di tampilan aplikasi THE itu sudah ada. Pertama kali nanti akan muncul, nanti tanggal 25 itu nanti akan muncul mata kuliah yang sesuai yang akan dikoreksi oleh Bapak Ibu. Nah, di bawah mata kuliah itu nanti akan terdapat surat pernyataan, di mana nanti surat pernyataan ini Bapak Ibu bisa download jika ada kode awan atau gambar awan, inilah bahwa file ini bisa di-download. Jadi silakan Bapak Ibu download surat pernyataan ini, nanti diisi, silakan diisi lengkap alamat sama pekerjaan. Selanjutnya nanti akan tertera sesuai dengan mata kuliah yang akan dikoreksi. Selanjutnya nanti di paling bawah adalah tanda tangan, bisa menggunakan tanda tangan digital atau tanda tangan aslinya. Jadi kalau tanda tangan asli silakan nanti Bapak Ibu di print. Jika akan tanda tangan digital, jadi Bapak Ibu tanpa harus ngeprint dan nanti langsung dipindahkan filenya dalam bentuk PDF, nanti silakan di-upload di menu di sebelahnya. Jadi menu di sebelahnya ini tempat Bapak Ibu nanti mengupload surat pernyataan. Baru nanti akan muncul menu-menu yang ada di aplikasi THE. Jika Bapak Ibu belum mengupload, itu nanti menu di aplikasi THE tidak akan muncul. Jadi pertama kali Bapak Ibu nanti wajib mengunduh dan mengunggah surat pernyataan. Baru nanti menu yang kurang lebih ada 4 ini akan muncul di aplikasi Bapak Ibu. Jadi ini saja nanti menu yang akan muncul di aplikasi THE tersebut. Jadi ada unduh naskah, pedoman dan penilaian. Yang kedua ada entry nilai BJU. Nanti setelah Bapak Ibu melakukan penilaian, Bapak Ibu nanti melakukan entry BJU-nya. Lanjutnya ada unggah daftar penilaian. Nah, ini juga nanti daftar yang di print. Nanti Bapak Ibu wajib melakukan di print atau bisa menggunakan daftar nilai dalam bentuk Word, nanti dipindahkan PDF, itu juga nanti bisa langsung diunggah di daftar nilai tersebut. Selanjutnya ini adalah menu yang untuk daftar penilaian. Nanti jika Bapak Ibu membuka di menu unduh naskah soal atau pedoman perskoran daftar nilai, silakan Bapak Ibu mendownload daftar nilai ini di kolom yang warna awan. Ini warna biru ini tempat Bapak Ibu nanti melakukan mendapatkan file daftar nilai mahasiswa yang akan dikoreksi, di mana di sini tertulis daftar nilai THE Universitas Terbuka. Jadi di sini juga nanti UVJ akan tampil, UVJ UT Mataram dan mata kuliah yang akan dikoreksi. Dan nanti ada juga muncul daftar
mahasiswa sesuai dengan jumlah yang akan dikoreksi. Kalau misalnya 300 mahasiswa ya nanti 300 di sini mahasiswanya akan tampil kurang lebih nanti 10 sampai belasan lembar daftar nilai yang Bapak Ibu akan dapatkan. Jika nanti pada daftar nilai itu tidak muncul daftar mahasiswa atau name karena blank, tidak ada nama, tidak ada nomor, tidak ada name, silakan nanti solusinya silakan Bapak Ibu memperbesar garis yang terdapat di daftar nilai, jadi diperbesar sedikit, digeser, itu nanti akan otomatis nama mahasiswa akan muncul di daftar nilai itu. Jika nanti ada kasus tidak muncul nama mahasiswa di kolom daftar nilai. Selanjutnya nanti di paling bawah itu ada kolom pemeriksa. Mohon nanti diisi tanggal pemeriksaan, tanggal berapa, nanti bisa menggunakan tanggal di akhir periksanya. Jadi misalnya Bapak Ibu meriksa paling akhir tanggal 4 Agustus, ya silakan nanti Bapak Ibu bisa menulis 4 Agustus 2021. Dan di bawahnya Bapak Ibu memberikan tanda tangan, membubuhkan tanda tangan, itu bisa menggunakan tanda tangan digital maupun tanda tangan asli. Kalau misalnya asli berarti Bapak Ibu harus mengeprint daftar nilai THE ini. Daftar nilai ini bentuknya dalam bentuk Word, jadi bukan dalam bentuk Excel. Nanti Word Bapak Ibu bisa langsung proses entry nilai, bisa juga langsung nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam daftar nilai ini. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu download daftar nilai ini, nanti masih kosong skornya. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu menyesuaikan daftar nilai yang ada di aplikasi sama yang ada di daftar nilai ini. Nanti ini yang harus Bapak Ibu cocokkan, mana nilai yang di entry sama nilai yang ditulis di daftar nilai ini. Selanjutnya ini adalah menu di entry nilai, di mana tampilan di sini semua mahasiswa, nama mahasiswa akan tampil di sini, dan BJU yang terisi. Yang tadi saya sampaikan, ada beberapa mahasiswa yang tidak mengirimkan BJU. Jadi kalau misalnya kosong, BJU-nya itu diabaikan saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menuliskan ini. Jadi yang perlu Bapak Ibu koreksi adalah yang ada status BJU-nya yang kotak-kotak ini. Tapi nanti di aplikasi tidak ada kotak merah ini, tapi tandanya adalah di sini ada besaran file yang akan Bapak Ibu download atau Bapak Ibu lihat. Sedangkan untuk di BJU, status BJU, Bapak Ibu bisa melakukan koreksi tanpa harus mendownload. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dengan gambar yang tanda mata ini. Jadi di bawah ini ada jumlah mahasiswa yang akan Bapak Ibu koreksi di paling bawah. Ini adalah jumlah mahasiswa yang akan dikoreksi pada mata kuliah yang Bapak Ibu koreksi. Selanjutnya adalah di kolom yang ada keterangan mata ini, Bapak Ibu bisa melihat BJU secara online tanpa harus Bapak Ibu download. Jadi Bapak Ibu bisa membuka di aplikasi THE
Jadi tanpa harus Bapak Ibu mendownload. Jika Bapak Ibu mau mendownload, silakan menggunakan menu tombol awan ini. Jadi ini nanti Bapak Ibu download BJU dan itu nanti bisa dikerjakan pada saat Bapak Ibu misalnya dalam lenggang atau tidak terkonek dengan internet. Selanjutnya di sini adalah di menu pedoman penskoran. Di paling atas di sini ada menu pedoman dan menu soal. Nah, nanti jika Bapak Ibu ingin tahu di pedoman penskoran dengan mencocokkan di soal, silakan Bapak Ibu bisa melihat soal pada mata kuliah tersebut. Jadi silakan nanti diklik, nanti akan tampil di menu tersebut. Jadi menu ini Bapak Ibu yang perlu sangat diperhatikan adalah kecocokan yang akan dikoreksi. Pertama adalah di sini ada di atas ini ada identitas mahasiswa dengan kode mata kuliah. Jadi tolong nanti Bapak Ibu dicocokkan di BJU mahasiswa. Di sini dicocokkan nama mahasiswa, nomor NIM, dan kode mata kuliah. Yang ketiga adalah mencocokkan di pedoman penskoran. Apakah benar enggak pedoman penskoran ini dengan mata kuliah yang Bapak Ibu akan koreksi. Atau dicocokkan juga sama BJU mahasiswa yang akan dikoreksi. Dan di sini juga akan ditampilkan di menu, di sini di jawaban BJU mahasiswa ini banyak jawaban atau BJU itu sebanyak 5 lembar, sedangkan di pedoman penskoran itu ada 7 lembar. Jadi Bapak Ibu tinggal menggeser, mengcrosset untuk turun ke bawah ke lembar berikutnya. Nah, berkaitan dengan entry nilai atau skor yang akan diberikan ke masing-masing mahasiswa setiap BJU-nya, silakan nanti Bapak Ibu mengklik pada kolom plus ini. Jadi di sini tinggal diklik akan muncul entry nilai berapa yang akan nanti di entry oleh Bapak Ibu. Sedangkan di sebelah kanan itu adalah ada nilai maksimal. Jadi tidak semua mata kuliah nilai maksimalnya 100. Jadi nanti di aplikasi Bapak Ibu akan melihat pada mata kuliah ini nanti nilai maksimalnya berapa. Nah, ini nanti sudah ada di kolom yang tengah ini. Nanti nilai maksimalnya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan berapa yang akan nanti Bapak Ibu entry di kolom score entry. Nah, untuk di kolom konversi ini nanti secara otomatis setelah nanti Bapak Ibu mengentry skor nilai, misalnya Bapak Ibu skor nilainya di entry 44. Nanti setelah Bapak Ibu melakukan entry, klik, itu nanti secara otomatis skor konversi akan keluar sesuai dengan nilai maksimal yang akan dikoreksi pada mata kuliah tersebut. Jadi silakan mengisi skala mulai dari 0 sampai nilai maksimal. Itu yang boleh Bapak Ibu entry di skor penilaian tersebut. Sedangkan jika nanti ada ditemukan nilai Bapak Ibu yang tidak sesuai atau BJU yang tidak sesuai ditemukan, silakan nanti di kolom keterangan dituliskan, misalnya contohnya mahasiswa ini plagiat dengan nomor NIM sekian-sekian, nama sekian-sekian. Itu nanti ditulis pada kolom keterangan. Ini kolom keterangan ini penting karena nanti setelah pengumuman nilai biasanya mahasiswa banyak menanyakan ke kami
itu kenapa nilai kami sekian. Nah, jika ada keterangan di kolom keterangan ini, kami dari UT itu bisa menjelaskan ke mahasiswa yang bertanya ke kami. Jadi mohon nanti wajib jika kurang nilainya dari 30, wajib Bapak Ibu nanti mengisi kolom keterangan skor tersebut. Mana kolom keterangan itu kenapa Bapak Ibu memberikan nilai skor di bawah 30, jadi nanti disesuaikan dengan kasus yang ada. Misalnya mahasiswa salah BGU yang di-upload misalnya, itu nanti dituliskan saja di surat keterangan. Atau plagiat atau copy paste, itu juga nanti bisa juga dituliskan di surat di kolom keterangan tersebut. Nah, ini apabila skor kurang dari 30 yang tadi saya sampaikan, wajib memberikan alasan pemberian skor pada kolom keterangan. Jadi kalau lebih dari nilainya 30, tanpa harus Bapak Ibu memberikan kolom keterangan. Tapi kalau misalnya kurang dari nilainya 30, nah itu wajib Bapak Ibu memberikan kolom keterangan pada menu aplikasi THE tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari daftar nilai jika nanti semua proses pengoreksian BJU sudah selesai. Jadi silakan jangan lupa Bapak Ibu mengisi tanggal pelaksanaan koreksi dan tanda tangan dibuktikan. Kalau nama itu nanti akan otomatis muncul di paling bawah, jadi tanpa harus Bapak Ibu mengklik. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa mengunggah daftar nilai tersebut di menu daftar mata kuliah. Nanti filenya bisa dalam bentuk PDF. Nanti jika Bapak Ibu mau melakukan unggah daftar nilai, jadi menu unggah daftar nilai, jadi yang ada kolom plus di sini, silakan diklik, nanti akan muncul menu untuk proses daftar nilai tersebut. Jadi itu saja secara teknis. Nanti Pak Irwan bisa membuka di aplikasi THE. Cuma nanti disesuaikan saja Pak Irwan, karena sepertinya di aplikasi THE juga belum 100% menunya muncul. Jadi disesuaikan panduannya sesuai dengan panduan koreksi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah Pak Irwan kita lakukan diskusi berkaitan dengan penyamaan koreksi resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Irwan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi kita semua, terutama karena kondisi kita di sini dalam kondisi pandemi. Terima kasih juga buat Pak Uraifi. Ini sudah semua sebetulnya hampir semua dijelaskan step-stepnya. Cuman nanti saya akan ulas sedikit, karena kalau saya buka aplikasi sekarang kondisinya memang belum bisa terbuka, tapi kita coba bersama-sama. Di sini saya sudah kemarin minta user ya sama beberapa teman. Di sini tentunya bisa dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Itu ini saya pinjam usernya korektor. Itu jadi kemarin ada case atau masalah yang terjadi pada korektor, yaitu pertama tidak dapat email yang pertama. Pastinya kalau hubungannya dengan user password itu tentunya setelah Pak Ulevi mengajukan ke pusat, nantinya secara sistem itu akan terkirim ke email Bapak Ibu sekalian. Cuman yang dipastikan emailnya aktif
dan benar dikirimnya. Nah, di sini halo. Ya, saya lanjutkan. Halo, siapa ini? Oke, ada case juga kemarin ada sedikit masalah yaitu korektor yang tidak bisa masuk dikarenakan di sini ada 3 menu ya. Ada korektor, dosen, akademik. Jadi di sini jika misalnya korektor mau masuk, tentunya dipilih dulu menunya korektor. Ini case yang kedua kemarin yang ditanyakan ke saya, jadi saya coba menjawab case tersebut, lalu bisa masuk. Jadi tampilannya seperti ini, seperti yang ditampilkan oleh Pak Ulevi tadi. Mudah-mudahan nanti sebelum tanggal 25 kita bisa buka bersama-sama dan kelihatan menu-menunya yang untuk korektor. Nah, kalau kita lihat di sini menu yang ada baru ada 2 ya. Di sini daftar pendukung, materi koreksi, dan informasi pendukung tentang jadwal itu sendiri. Jadi belum ada yang tadi mengenai input nilai, mengupload pernyataan dan yang lainnya. Jadi kita menunggu bersama proses itu. Nanti jika ada case terhadap aplikasi bisa kita bahas bersama di grup. Nah, yang ketiga yaitu adanya unduh panduan. Nah, ini unduh panduan ini bisa sama-sama dibaca, yang tadi juga sudah disampaikan Pak Ulevi, sudah di-share di grup juga pastinya. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala dalam proses tersebut. Nah, ini saya tampilkan sedikit slide presentasi yang sudah saya buat. Mudah-mudahan sih sebagai gambaran saja, misalnya ada yang ingin ditanyakan nanti bisa kita diskusi bersama-sama. Nah, ini sama ya. Jadi ini tadi yang sudah ditampilkan oleh Pak Ulevi juga mengenai register akunnya. Ini seperti ini, jadi didapat di emailnya harus valid dan aktif. Nah, jadi UT Mataram, saya Pak Ulevi juga tidak tahu user password Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu sekalian tidak memberitahu kami. Jadi seperti itu. Jika ada case untuk hal itu juga nanti kita bisa mendapat user password tersebut. Nah, ini halo dari pemeriksa korektor. Lanjut, dimasukkan ID korektor dan kata sandi yang sudah diberikan. Oh ya, tadi ada pertanyaan dari Bu Eka juga, bagaimana jika misalnya diganti? Silahkan menggunakan kata sandi yang lama, yaitu yang terkirim di email. Selanjutnya kata sandi baru yang paling mudah Ibu ingat. Jadi seperti di aplikasi, jadi silakan diisikan password yang sesuai dengan yang mudah diingat. Menu akses di korektor tadi sudah disampaikan juga udah Pak Ulevi. Oke, ini juga menu-menunya ada entry BJU, unduh naskah, pedoman penilaian, tentu unggah surat pernyataan koreksi dan yang lainnya. Ini semua ada di di menu, tapi belum tampil ya. Belum tampil untuk bisa kita lihat bersama. Oke, ini mengenai jadwal informasi. Tentunya mudah-mudahan kita bisa jadwal koreksinya jadi tanggal 25 sampai dengan tanggal 4 Agustus bisa kita komitmen untuk menyelesaikan itu dan tidak ada kendala, itu yang harapannya. Jadi kalau saya lihat dari rekap BJU di situ kalau saya lihat belum ada yang maksimal 300, jadi bisa disesuaikan. Nah, ini untuk naskah ya, naskah soal pedoman persekolah, jadi bisa di-download. Nah, nanti bisa diisi secara manual, lalu bisa menggunakan tanda tangan digital juga kalau nggak salah ini. Jadi bisa diproses seperti itu, lalu di PDF dan dikirim. Nah, ini prosesnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang jadi kalau misalnya satu mata kuliah itu misalnya satu BJU jumlah mahasiswanya 300, BJU-nya seyogyanya 300. Tapi kalau saya lihat rekapnya tidak ada yang dapat 300 BJU tersebut. Next, ini informasi yang sudah disampaikan Pak Ulevi juga, cuman
dititik beratkan, dilihat lagi ya. Jadi nanti mungkin ada case, misalnya mahasiswa itu mencantumkan kode bahan ajar, bukan kode mata kuliah. Nanti bukan ditanyakan ke kami atau informasi ke grup, ini kok kodenya salah gitu ya. Sebetulnya mahasiswa itu menyantumkan kode bahan ajar misalnya, contoh seperti itu. Sedangkan kode mata kuliahnya harusnya ECMA 4415 diisikan yang berbeda, itu biasanya kode bahan ajar. Nanti mohon bisa kita cek dan bisa kita proses juga. Nah, untuk yang lain yaitu dalam format video ya. Format video mungkin tidak bisa dibuka secara format tertentu, jadi disarankan untuk mendownload ya. Untuk mendownload aplikasi untuk pemutar video biar bisa diputar dan bisa dilihat hasil produknya. Oke, ini jadi sudah disampaikan oleh Pak Ulevi. Bagaimana kalau kita bisa melihat BJU dan misalnya mengunduh BJU tersebut, lalu di mana prosesnya bisa kita lakukan entry seperti tadi ada skor maksimum. Nah, di sana terdapat ya, nanti ada muncul skor maksimumnya dengan skala, pastinya skala konversi 100. Jadi gitu. Jadi bisa diisikan di sana, nanti akan muncul secara otomatis. Nah, selanjutnya tadi juga sudah disampaikan juga, jika misalnya ada copy plagiasi, Pak Kepala juga sudah menyampaikan jika pekerjaannya copy paste atau misalnya plagiasi, jadi mohon bisa diberikan keterangan dasar bagi kenapa nilai tersebut bisa diberikan seperti itu. Oke, ini yang terakhir bagaimana proses untuk kita yaitu mengunggah daftar nilai tadi yang sudah kita tanda tangani, sudah kita buat berdasarkan mata kuliahnya, dan maksimal file PDF-nya ada 2 MB. Oke, mungkin itu. Semoga koreksi TAE periode ini berjalan lancar dan masih mendapat hasil terbaik. Amin. Mungkin itu dari saya, Pak Ulevi, kita bisa diskusi. Oke, terima kasih Pak Irwan atas peragaan yang telah dilaksanakan. Silakan Bapak Ibu, jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan di sini. Silakan, ada yang pertanyaan. Ini Mbak Sinta Yana. Saya Pak. Mbak Sinta. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ulevi, terima kasih untuk waktunya. Sedikit ini dari pengalaman sebelum-sebelumnya, mungkin perlu kita menyamakan persepsi karena ini menjadi temuan yang selalu kita temukan ketika kita ngoreksi BJU maupun TMK, yaitu kesalahan upload dari mahasiswa. Jadi ada mahasiswa yang mengupload jawaban dari mata kuliah yang berbeda, sehingga kita sebagai korektor galau mau kasih nilai atau 0 ya gitu. Kalau kita tidak kasih nilai, artinya mahasiswa itu udah punya niat untuk mengirim jawaban, hanya saja hilaf gitu, dia salah upload jawaban. Mau kita kasih 0 kan nggak enak. Nah, itu mungkin Pak Ulevi perlu ada batasan nilai seperti apa yang mau kita berikan kepada mahasiswa yang salah mengupload BJU. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih Pak Sinta. Selanjutnya Pak Akbar. Assalamualaikum Pak Ulevi dan semuanya. Waalaikumsalam. Saya ingin nanya, kebetulan saya kan ikut hampir di akhir nih. Mungkin saya ingin tahu saja apakah ada perbedaan antara yang sekarang dengan yang biasa kita lakukan di pemeriksaan sebelumnya. Kalau memang ada beberapa hal yang berbeda, mungkin bisa diulangi Pak Ulevi. Itu saja, terima kasih Pak Ulevi. Oke, terima kasih Pak Akbar. Satu lagi untuk sesi pertama, Bu Ika. Terima kasih atas waktunya, Pak. Suara saya kedengaran, Pak? Iya, ada. Oke, baik. Terima kasih. Kedengaran sekali. Ini pertanyaan. Halus. Oke, baik. Siap, Pak. Saya pertanyaannya agak panjang sih, Pak. Tadi pertanyaan pertama tadi sudah ditanyakan sama Bu Sinta. Mungkin saya langsung saja. Kalau misalnya mahasiswa tidak upload nilai, apakah
dikosongkan nilainya atau diisi walaupun hanya 10. Karena terkadang kan sistem tidak bisa membaca kalau nilainya tidak diisi sama sekali, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika sekiranya mahasiswa itu kan biasanya ada aja yang plagiat, itu pasti ada. Cuman standar plagiatnya itu berapa persen. Cuman jika misalnya mahasiswa itu plagiat, itu seperti apa sistemnya? Apakah hanya diberikan keterangan atau seperti apa? Kemudian yang ketiga, mungkin sayanya yang kerajinan mungkin ya Pak ya. Jika misalnya saya ingin, misalnya jumlah BJU-nya misalnya yang diperiksa 200, 200-nya saya kasih keterangan, karena kan biasanya mahasiswa tuh harus tahu, ini nilainya seperti ini kenapa gitu. Nah, apakah boleh saya mengisi 200-200-nya atau hanya yang memiliki case tertentu saja? Terima kasih. Oke, jadi penanya berikutnya nanti kita buka sesi kedua. Oke, yang pertanyaan pertama berkaitan dengan Mbak Sinta menanyakan berkaitan dengan ada mahasiswa yang salah upload. Ini pasti akan kita temukan lagi nanti di prode ini. Karena di prode kemarin itu saja yang jadi permasalahan. Jadi kalau Bapak Ibu itu nanti tetap mengacunya terhadap pedoman penskoran. Apapun yang diupload oleh si mahasiswa, kalau tidak sesuai dengan pedoman persekoran, ya silakan nanti kalau misalnya salah sama sekali ya, kita di sinilah diuji komitmen kita sebagai korektor. Kalau tidak sesuai ya diberikan tidak sesuai dan maksudnya nilainya sebenarnya kalau bahasa ini ya tergantung dari korektor. Cuma kalau di panduan itu kalau tidak sesuai ya dikasih 0. Nanti dikasih keterangan bahwa mahasiswa salah mengupload BJU. Jadi itu emang sudah resiko karena kemarin pada saat pelaksanaan UAS ini itu mahasiswa kami berikan waktu kurang lebih 12 jam dalam satu mata kuliah. Dalam satu hari itu 12 jam dia melaksanakan pekerjaan. Tapi kalau misalnya masih ada kekeliruan dia upload, itu pasti akan terjadi. Tapi kita tetap mengacu, Bapak Ibu tetap mengacu pada pedoman persekoran. Kalau tidak sesuai, ya apa yang kita bilang, kita harus kasih nilai sesuai dengan yang ada di persekoran. Jadi gitu Bu Sinta. Jadi ya kita mau tega mau enggak ya, karena ini adalah pedoman, kita harus sesuaikan dengan pedoman yang ada. Selanjutnya pertanyaan Pak Akbar, adakah perbedaan? Jadi perbedaannya hanya kalau dari awal Pak Akbar, jadi itu di surat pernyataan. Jadi yang periode-periode kemarin tidak ada surat pernyataannya. Nah nanti pada saat Bapak Ibu masuk di aplikasi THE itu nanti ada surat pernyataannya. Jadi itu saja. Kalau di sisi lain itu hampir sama, tidak ada perbedaannya sama Siap. periode sebelumnya. Selanjutnya dari Ya, terima kasih Pak Lev. Oke, dari Bu Ika tadi yang sesuai dengan hampir sama. Pertanyaan pertama adalah kalau salah atau salah BJU, jadi silakan nanti disesuaikan. Kalau tidak cocok, tidak sama dengan mata kuliah yang diupload ya disesuaikan saja mata kuliah. Misal Bapak Ibu mau ngasih 0, mau ngasih 5 atau 10 sekiranya itu silakan. Tapi itu tetap Bapak Ibu menuliskan di kolom keterangan kenapa Bapak Ibu memberikan nilai segitu. Jadi itulah fungsinya Bapak Ibu membuat surat pernyataan itu. Jadi nanti jika ada nilai yang tidak sesuai dengan pedoman persekoran, itu nanti kami tanyakan pada saat ada verifikasi atau jika setelah keluar nilai ternyata ketahuan nilainya atau ada mahasiswa yang komplain, kami bisa menanyakan ke korektor yang bertugas pemeriksanya. Berkaitan dengan plagiat, jadi jika ditemukan plagiat berapapun persennya,
silahkan nanti ditulis di kolom keterangan berkaitan dengan nilai. Ya nanti silakan disesuaikan dengan kembali lagi dengan pedoman persekoran. Jika itu plagiatnya hampir lebih dari 50% ya tidak mungkin dia akan mendapatkan nilai maksimal gitu. Jadi sesuaikan dengan jumlah plagiat yang terdapat pada PJU tersebut. Jika nanti Bapak Ibu memberikan nilai sekali lagi di bawah 30 pada mahasiswa yang melakukan plagiat itu, ya juga itu nanti silakan Bapak Ibu wajib memberikan kolom pada surat atau kolom keterangan tersebut. Berkaitan dengan nilai, rincian nilai yang di daftar nilai, ini mohon maaf saya tadi tidak begitu menerima pertanyaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu daftar nilai yang akan dikoreksi sekiranya misalnya ada 300, terus yang mengumpulkan BJU misalnya ada 250, nah yang 50 itu tidak perlu dikoreksi, jadi diabaikan saja. Jangan, kalau Bapak Ibu koreksi pun itu tidak bisa, karena di menu nanti di aplikasi THE itu yang tidak ada BJU-nya Bapak Ibu tidak bisa klik. Dan nanti di daftar nilai itu mau ditulis kosong juga boleh, atau di strip juga boleh. Silakan. Jadi sesuai dengan jumlah mahasiswa yang mengirimkan BJU tersebut. Seperti itu, mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan bisa ini. Tambahan Pak Ulaisi boleh? Ya. Oke, tadi ada pertanyaan Bu Ika yang menanyakan mengenai keterangan ya. Jadi seperti informasi pada panduan nanti bisa dibaca bersama-sama. Jadi yang tidak ada case atau tidak ada masalahnya tidak perlu diberikan keterangan. Jadi dia udah dilanjutkan saja. Jadi kalau mahasiswanya misalnya tadi kan contoh masalahnya ada plagiat, terus salah dan yang lainnya, baru itu diberikan keterangan mengapa diberikan seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi case-nya tidak perlu diberikan 300 orang diberikan keterangan semua, mungkin itu. Oh ya. Pak. Oke, baik Pak. Pak Irwan, saya mau menanyakan, ini kan saya dapat mata kuliahnya itu kan tentang ini ya Pak, tentang praktek, itu kan berarti harus download video. Itu kira-kira rentang waktu saya download video itu kira-kira berapa menit ya Pak? Karena kan saya harus mengecek semuanya Pak. Oke, hubungannya rentang download video. Kalau di THE tentunya mengupload videonya juga ada maksimal size-nya ya, maksimal ukurannya. Hanya saja untuk rentang waktunya tergantung koneksi Ibu. Ya, jadi kalau koneksi Ibu cepat ya pasti downloadnya akan cepat. Nah, pastinya untuk yang video agak berat ya, karena dia kan download satu-satu. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi ukurannya tidak mungkin dia melebihi kapasitas, contoh misalnya 50 mega kan tidak seperti itu, karena ukuran server juga mempengaruhi daya tampung dari file tersebut. Mungkin itu ya. Oke Bu Ika, ada lagi? Oke Pak, sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita buka pertanyaan yang kedua. Bu Marudin atau Pak Marudin? Ini kami persilakan. Pak Marudin. Suaranya Pak. Pak Marudin. Nah, halo Pak. Halo Pak. Ya, silakan ada Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempertegas saja Pak. Tadi sempat dijelaskan terkait dengan tanda tangan secara manual dan tidaknya, itu saja tadi yang disampaikan. Akan tetapi ini yang mau tanyakan terkait dengan penilaiannya nanti. Kemarin
kalau nggak salah kita sempat menggunakan penilaiannya, penguploadannya itu manual dan ketik. Sekarang apakah ketik atau manual Pak untuk penilaiannya nanti pada saat penguploadannya itu? Terima kasih. Oke Pak Marweza. Berkaitan dengan daftar nilai itu fleksibel saja Pak, bisa Bapak Ibu ketik daftar nilai atau bisa juga tulis tangan. Jadi mana yang lebih enak, mana yang lebih memudahkan, silakan saja Pak. Yang penting nanti di bawah ada dibumbukan tanda tangan itu pun fleksibel, bisa menggunakan tanda tangan digital maupun tanda tangan aslinya. Jadi silakan Pak. Oh nih, terima kasih Pak. Iya, sami-sami. Oke, ada lagi? Ya, silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Hulaifi. Mungkin tadi ada yang tanyakan, tapi itu yang sempat keluar tadi out. Jadi mau yang tanya tadi kan mengenai waktu koreksinya 11 hari. Nah, tetapi misalkan diselesaikan kurang dari itu, bisa nggak Pak? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa Bu. Yang itu kan rentan waktu yang diberikan oleh UT Bu ya, 11 hari. Jika diselesaikan dalam waktu 3 atau 5 hari ya silakan, kami juga bersyukur Bu bisa selesaikan, karena semua nanti setiap hari kami dipantau oleh UT Pusat, kami dikirimkan rekap jumlah berapa yang sudah dikoreksi, berapa yang belum. Biasanya kalau produk kemarin misalnya 2-3 hari belum dikoreksi, kami hubungi korektornya Bu. Jadi alhamdulillah kalau misalnya beberapa hari sebelum penutupan Bapak Ibu sudah selesai koreksi, kami sangat bersyukur, karena setelah itu nanti kami akan lanjut ke verifikasi daftar nilai yang Bapak Ibu telah upload gitu. Gitu Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Hulaifi. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ditanyakan. Ada lagi? Sudah jelas semua sepertinya Oke. Pak Fi. Alhamdulillah, karena ini udah beberapa kali yang melakukan koreksi ya, kecuali kalau ada kasus seperti kemarin. Saya mohon jika Bapak Ibu yang belum ngisi ini ya, pulsa aktif, pulsa mohon diisi, karena mudah-mudahan sebelum Bapak Ibu melakukan koreksi, kami akan usahakan untuk kita isikan pulsa. Cuma ada saya lihat beberapa nomor prabayar dan ada nomor halo, itu apakah bisa kami nanti isi ke nomor itu atau apa nanti tersendiri gitu? Halo, nggak bisa diisi ulang Pak Devi? Saya juga pakai halo karena halo itu kan sudah paket gitu Pak. Bisa isinya tanggal 1 aja. Silakan Bapak Ibu yang punya nomor simpati halo, nanti bisa diganti, karena kalau kami isi nanti dia mental, nanti nggak mau diisi. Karena itu kalau kita isi paket yang paling rendah itu 110, mohon maaf 110 itu untuk paket yang standar.
Kalau simpati halo. Ya Bu Balkis, silakan. Halo, tes. Iya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur yang saya hormati, Pak Hulaifi dan teman-teman UT. Sedikit barangkali Pak Hulaifi, tadi saya sempat dengar perbedaan dari nilai konversi dan nilai entry. Diulangi sedikit nanti Pak Hulaifi ya, biar saya tidak salah di belakang hari. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya mau minta tolong apabila dikirimkan pulsa atau kuota, jangan dalam bentuk kuota. Kemarin saya dapat kuota dari UT terlalu banyak, waktunya sedikit, jadi kebuang sia-sia Pak. Gitu aja barangkali Pak Hulaifi, biar ada bermanfaatannya lah. Saya minta tolong diulangi sedikit saja tentang entry Pak Hulaifi ya, sedikit aja. Terima kasih Pak Hulaifi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tampilkan. Ya, yang itu. Ya. Nah, ini Bu ya, berkaitan dengan nilai entry. Jadi nanti setiap mata kuliah itu mempunyai maksimal skor yang akan disampaikan. Jadi tergantung semua nanti mata kuliahnya. Misalnya nanti mata kuliahnya Bu Balkis nih contohnya, bisa maksimalnya mahasiswa diberikan nilai 80. Nah, nanti dari 80 ini Ibu bisa memberikan lebih dari 100. Di sini misalnya memberikan 44, Bu. Tapi sekiranya Bapak Ibu bisa mengisi 100, di sini nanti akan dikalikan, dikonversikan. Nanti nilainya di sini yang 55 ini bisa menjadi 80%. Oh, baik. Jadi nilai airnya. Jadi hanya yang ini saja nanti Bapak Ibu di skor entry-nya. Misalnya Bapak yang Ibu entry ya, bisa, Pak ya? Yang entry Pak Hulaifi ya? Ya, yang skor entry. Okay. Nah, skornya bisa 0 sampai nilai skor maksimal gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hulaifi. Dan di pedoman juga sudah ada, Bu. Cuma nanti ini. Siap. Oke. Baru coba user aja tadi. Berkaitan dengan pulsa. Nah, ini kami dari sini akan memberikan sebelum target ini, sebelum pelaksanaan ngoreksi, kami sudah membelikan pulsa paling tidak hari paling telat paling Senin. Kalau misalnya hari ini sudah semua mengirimkan, mudah-mudahan besok atau hari Minggu kami sudah bisa membelikan Bapak Ibu pulsa sesuai dengan nomor yang dikirimkan. Cuma kalau misalnya ada nomor yang tadi contoh kartu Halo, karena saya juga pakai Halo, jadi itu tidak bisa kita ngisi pulsa sembarangan. Jadi biasanya nanti tanggal 1 baru bisa kita isi sesuai dengan jeda waktunya. Jadi nanti kami akan konfirmasi lagi sesuai dengan nomor yang diserahkan ke kami. Gitu. Baik. Makasih Pak Hulaifi. Sama-sama Bu Balkis. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada atau masih mempelajari hal-hal yang disampaikan, dan nanti insya Allah saya kirim PowerPoint ini di grup untuk kita sama-sama nanti mempelajari, dan nanti jika kesulitan untuk mengoperasikan aplikasi nanti bisa menghubungi kami atau Pak Japri, Pak Irwan berkaitan dengan teknis. Jadi itu saja, atau Pak Direktur ada yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri kegiatan ini?
Baik Pak Levi, saya rasa enggak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk kegiatan penyamaan persepsi tentang koreksi THE. Dan kami mohon Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Levi, Halo? Putus. Halo Pak. Halo, Pak Direktur. Koneksi kayaknya Pak. Keluar. Halo. Mic-nya termute kayaknya Pak. Mic-nya termute Pak Kepala. Oke, Bapak Ibu, ternyata sinyalnya Pak Direktur ada kendala. Jadi, terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada pertemuan penyamaan persepsi ini. Semoga pelaksanaan koreksi THE untuk periode ini bisa berjalan dengan lancar. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, nanti kita bisa lanjut di grup WA. Terima kasih. Sebelumnya saya mewakili Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irwan, Pak Kepala. Dan Mas Irwan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Irwan. Terima Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih.